Jumpa lagi di Opini Budiman. Kisruh di Mahkamah Konstitusi belum juga berakhir. Ketua DPR Puan Maharani meneruskan surat dari DPR soal penggantian Hakim Konstitusi. Aswanto digantikan oleh Sekjen Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah. Komisi 3 DPR dalam rapatnya memutuskan untuk memberhentikan Aswanto dan digantikan oleh Guntur Hamzah. Menurut Komisi 3 DPR, banyak sekali putusan-putusan atau undang-undang yang dibuat oleh DPR dibatalkan oleh Hakim Konstitusi Aswanto. Dan faktanya sebetulnya putusan Aswanto hanyalah salah satu dari Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR. Bambang Pacul mengatakan kecewa dengan kinerja dari Aswanto. Menurut Bambang Pacul menganalogikan bahwa DPR sebagai owner dan Aswanto sebagai direktur perusahaan. Ketika kebijakan dari owner tidak dilaksanakan oleh direksinya, tentunya owner berhak untuk mengganti. Analogi dari Bambang Pacul itu terlalu menyederhanakan persoalan. Karena Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR bukanlah owner, bukanlah pemilik dari Hakim Konstitusi itu. Karena di Mahkamah Konstitusi ada 9 Hakim Konstitusi, 3 orang diusulkan oleh DPR, 3 orang diusulkan oleh Presiden, dan 3 orang diusulkan oleh Mahkamah Agung. Itu tercantum dalam konstitusi. Dalam pembahasan konstitusi disebut 3 lembaga yang mengajukan Hakim Konstitusi itu agar tercipta Mahkamah Konstitusi yang seimbang, yang netral, yang imparsial, jauh dari pikiran-pikiran bahwa Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh DPR adalah mewakili kepentingan DPR. Itulah yang jadi pangkal persoalan. DPR kemudian memutuskan mengganti Hakim Aswanto setelah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman berkirim surat kepada DPR bahwa tidak ada lagi periodisasi soal Hakim Konstitusi. Hakim Aswanto kemudian baru akan berakhir sebetulnya pada tahun 2029. Banyak kritik dialamatkan kepada DPR ketika DPR ngotot untuk mengganti Aswanto. 9 ex-Hakim Konstitusi termasuk 3 bekas Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimli Asidiki, Hamdan Sulfa, Mahfud MD yang sekarang menjadi Menko Polhukam, mengatakan bahwa langkah DPR itu keliru dan menabrak konstitusi itu sendiri. Tapi DPR bergeming. Puan Maharani meneruskan surat dari DPR kepada Presiden untuk mengganti Aswanto dengan Guntur Hamzah. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah kemudian Hakim Konstitusi tidak boleh diganti atau tidak boleh diberhentikan? Bisa saja, karena undang-undang juga mengatur alasan-alasan bagaimana Hakim Konstitusi itu bisa diganti. Yang pertama adalah meninggal dunia. Yang kedua adalah mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Yang ketiga telah berusia 70 tahun. Yang keempat sakit jasmani rohani secara terus-menerus selama 3 bulan. Pertanyaannya kemudian, apakah Aswanto kemudian masuk dalam kriteria Hakim Konstitusi yang bisa diberhentikan? Apakah ada Hakim Konstitusi yang pernah diberhentikan? Ada. Ketua MK Akil Mokhtar pernah diberhentikan dengan tidak hormat ketika dia ditangkap oleh KPK. Patrialis Akbar juga pernah diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi setelah dia kemudian ditangkap oleh KPK. Artinya boleh saja kemudian terjadi pergantian Hakim Konstitusi ketika sederet persyaratan itu kemudian dipenuhi. Nabi dalam kasus Aswanto, apakah kemudian Aswanto memenuhi persyaratan-persyaratan yang terapkan oleh undang-undang? Tidak pernah ada undang-undang yang mensyaratkan ketika lembaga pengusul kecewa dengan kinerja Hakim Konstitusi, kemudian lembaga pengusul bisa memberhentikannya, seperti dalam kasus Aswanto. Pertanyaannya kemudian adalah, ada juga syarat bahwa kemudian ketika Hakim Konstitusi mau diganti,
Ketua MK terlebih dahulu berkirim surat kepada lembaga yang mengusulkan dalam rentang waktu 6 bulan. Pertanyaannya kemudian apakah itu sudah diterapkan oleh DPR? Soal penggantian hakim konstitusi. Sejumlah pasal dalam undang-undang yang kemudian dibuat dan disahkan oleh DPR mengatur bagaimana seleksi hakim konstitusi. Apakah bisa kemudian seseorang yang tidak pernah diberitahu, publik tidak pernah diberitahu, seperti dalam kasus Guntur Hamzah, kemudian ditunjuk begitu saja sebagai hakim konstitusi? Nah, dalam undang-undang disebutkan bahwa proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka. Pertanyaannya kemudian, apakah sudah ada partisipasi publik? Apakah sudah transparan? Apakah sudah terbuka dalam penunjukan Guntur Hamzah sebagai calon hakim konstitusi? Bahkan dalam penjelasan disebutkan lebih jelas prasyarat untuk mencari hakim konstitusi yang baru. Calon hakim konstitusi harus dipublikasikan di media massa, baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberikan masukan. Pertanyaan yang harus ditanyakan kepada DPR, apakah DPR sudah melakukan itu semua? Apakah Guntur Hamzah sudah diumumkan namanya di media massa? Apakah sudah ada masukan dari publik? Rasa-rasanya belum. Masalahnya adalah ketika sejumlah prosedur kemudian diabaikan oleh DPR demi dan untuk kepentingan politik, bagaimana selanjutnya proses seleksi atau proses pemberhentian Aswanto? Itu sepenuhnya tergantung kepada Presiden Jokowi sendiri. Ada baiknya Presiden sebagai kepala negara kemudian bertemu dengan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, bertemu dengan Ketua DPR, Puan Maharani, bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung, Sarifudin, lembaga-lembaga yang mengusulkan calon hakim konstitusi, untuk duduk bersama mencari solusi. Tidak bisa dibenarkan sama sekali bagaimana atas nama kepentingan politik kemudian DPR menabrak konstitusi, menabrak undang-undang Mahkamah Konstitusi, mengganti hakim konstitusi dengan pilihannya sendiri, sementara persyaratannya tidak ditemukan dalam undang-undang. Mahkamah Konstitusi perannya sangat sentral, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, membubarkan partai politik, mengatasi sengketa lembaga negara, termasuk melakukan impeachment terhadap presiden. Sehingga langkah-langkah DPR yang mengganti begitu saja Aswanto dengan calon yang diinginkan Guntur Hamzah menimbulkan pertanyaan politik. Ada apa di balik putusan DPR mengganti Aswanto dengan Guntur Hamzah?